Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi. Di sini sistem informasi terbagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi manajemen dalam mengambil keputusan. Siapa sajakah pemakai informasi? Pemakai informasi terbagi menjadi dua, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal contohnya seperti staf operasi, manajemen dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sedangkan pemakai eksternal adalah pelanggan, pemasok, dan pemegang saham. Tujuan sistem informasi terbagi menjadi tiga. Pertama, mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Ketiga, mendukung kegiatan operasi instansi. Sedangkan komponen sistem informasi terbagi menjadi 6. Pertama, komponen input. Kedua, komponen model. Ketiga, komponen output. Keempat, komponen teknologi. Kelima, komponen basis data. Dan keenam, komponen kontrol. Contoh sistem informasi. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang. Kedua, sistem pos. Ketiga, sistem berbasis kartu cerdas. Dan peranan sistem informasi. Pertama, membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis. Kedua, mengaitkan perencanaan pekerjaan dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Ketiga, mengkoordinasi subsistem. Keempat, mengintegrasi subsistem. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Peranan TI untuk sistem informasi. Pertama, sebagai operasional. Kedua, sebagai fungsi monitoring dan kontrol. Ketiga, fungsi planning dan decision. Keempat, fungsi komunikasi. Dan kelima, fungsi interorganisasi. Arsitektur informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi. Kedua, arsitektur desentralisasi. Sedangkan arsitektur desterilisasi terbagi menjadi 2, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Dan yang ketiga, arsitektur client and server. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, menurut level organisasi, contohnya sistem informasi antar organisasi. Kedua, menurut area fungsional, contohnya sistem informasi keuangan. Dan ketiga, menurut dukungan, contohnya sistem informasi cerdas. Dan keempat, menurut aktivitas manajemennya, contohnya sistem informasi pengetahuan. Dan yang kelima, arsitektur sistem informasi, contohnya sistem informasi mainframe. Sedangkan implementasi sistem terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemrograman dan pengujian. Yang dimaksud dengan pemrograman adalah aktivitas membuat program atau sederetan instruksi yang digunakan untuk mengatur kompetensi. Yang kedua, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, pelatihan kepada pemakai. Dan yang keempat, pembuatan dokumentasi. Maksud dari sini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan menjadi acuan pada batas operasi. Sedangkan yang kelima, konversi. Maksud dari konversi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem baru dalam rangka menggantikan sistem yang lama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang e-commerce.
E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan operasi yang dilakukan secara elektronik dan melibatkan transfer dana elektronik. Sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek yang terdapat dalam e-commerce yang terbagi menjadi dua, yaitu teknis dan non teknis. Sedangkan teknis contohnya seperti situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data antar muka pemakai. Sedangkan non teknis contohnya hukum, etika elektronik, dan ekonomi global. Konsep dalam e-commerce yaitu business to business, business to consumer, dan consumer to consumer. Sedangkan e-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Keuntungan e-learning: pertama, menghemat waktu, biaya, menjangkau wilayah yang luas, lebih mandiri proses pembelajarannya. Aplikasi e-learning: pertama, komputer basis training; kedua, paket CBT; ketiga, learning management system; keempat, aplikasi learning berbasis web. Strategi pengembangan learning: pertama, requirement analysis dan specialization; kedua, desain; ketiga, coding; keempat, testing; kelima, maintenance. Sedangkan e-government secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintah. Tantangan implementasi e-commerce di sini yaitu aspek kepemimpinan, aspek manajemen dan budaya, dan aspek teknologi. Kemudian Master Plan TI. Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kerja penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintah tidak bisa mencapai gegabah mengeluarkan investasi atau implementasi teknologi informasi. Perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkan. Organisasi membutuhkan semacam blueprint yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategy Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasikan TI. Maksud dari penyusunan Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI. Menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi pemerintah melalui penyusunan terbagi menjadi yaitu kerangka pemikiran dasar, arsitektur pengembangan, solusi pertahapan pengembangan, dan rencangan proyek implementasi. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.